ada kalau yang saya pelajari ini rajutan model crochet. Crochet? Iya. Dia kayak kait ini ya? Iya, itu kan buat ngait. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, Waalaikumsalam. hari ini merupakan konten pertama nih Pandeglang TV. Nanti ke channel ini bisa teman-teman semuanya nih atau masyarakat Kabupaten Pandeglang, Banten maupun Indonesia sebagai wadah kita nih untuk promosi, menyalurkan minat hobi gitu di bidang apa podcast atau ngobrol lah segitu. Kemudian juga nanti mungkin akan ada ya mau yang speak up atau apa. Jadi kami Pandeglang News Group, Pandeglang TV ini mewadahi masyarakat yang sebagai aduan begitu ya. Hari ini alhamdulillah kita kedatangan salah satu pengrajin rajutan yaitu Teh Anggi. Selamat siang Teh Anggi. Iya, Kang Agus. Terima kasih ini udah hadir ke podcast pertama kita. Gimana kabarnya Teh Anggi? Alhamdulillah sehat Kang Agus. Gimana Kang Agus? Alhamdulillah kadang-kadang saya. Oh, kadang-kadang apa nih? Ya kadang-kadang sehat ya kadang-kadang. Waduh, bahaya kayaknya. Nah, Teh Anggi nih Iya. sebelumnya kita kan udah pernah kenal ya, mungkin satu Iya. alma mater ya. Nah kalau dulu kan Betul. sekolahnya kalau nggak salah di komputer jaringan ya, Iya, jurusannya betul di SMK 2 sekali. kan ya. Iya. Nah, kali teman-teman yang alumni SMK 2, ini Teh Anggi dari SMK 2 Sama, ya. Kang Agus juga sama. Nah, waktu itu kan kalau tidak salah jurusannya adalah komputer jaringan ya, Betul. kejuruannya. Nih kok lama kita tidak bertemu, akhirnya saya mendengar Teh Anggi konsen ya Iya. di rajut gitu. Dan katanya juga rajutnya ini sudah sudah besar dan sudah cukup jauh, bahkan pernah jadi salah satu produk mitranya Nagita Slavina katanya. Alhamdulillah. Luar biasa. Salah satu perajutnya. Oh, salah satu perajutnya ya, artinya jadi mitranya ya mungkin ya. Iya. Mitranya perajutnya dari produknya Nagita Slavina, istrinya Raffi Ahmad ya. Iya. Tapi sebelum jauh ke situ kok bisa gitu tuh? Apa yang melatar belakangi dari komputer jaringan sebagai basic pendidikan? Iya. Ya, akhirnya terjun ke rajut. Mungkin bisa diceritakan Teh. Awal mulanya sih karena iseng. Iseng. Ngisi waktu kosong karena pada saat itu lagi nggak ada kesibukan lain dan hanya sibuk di rumah aja nih. Jadi rasanya bingung gitu, ngabisin waktu yang hanya itu aja gitu kan. Jadi belajarlah cari-cari informasi lewat sosial media. Nah kebetulan di tahun 2018 itu yang lagi booming rajutan gitu. Nah dari situ dipelajari, cari tahu tentang ternyata ada komunitasnya juga Kang. Itu se-Indonesia bahkan mancanegara juga ada kayak gitu. Jadi ya jalan gitu aja karena ngisi Tapi dulu kekosongan. sempat pernah kerja nggak? Sempet Oh, pernah kerja, kerja? iya. Pernah kerja di mana? Di ini apa sih, restoran siap saji. Oh. Iya. Dulu di pabrik pernah nggak sih? Yang di Enggak. daerah Cikande? Oh, belum Enggak, pernah ya? Enggak. Magang mungkin? Enggak juga. Justru magang ke pemerintahan. Oh, magang ke Iya. pemerintahan. Oh. Gitu. Nah, kemudian belajarnya ini online atau offline? Kalau saya belajar online. Online? Iya, lewat Kalau sosial memang di media. Pandeglang atau di Banten belum ada? Saat itu Workshop saya ya? belum tahu kalau di Banten atau di Pandeglang itu ada workshop perajut atau sesama perajut lainnya, itu belum tahu karena masih minim informasi kan. Dari situ carinya lebih ke sosial media yang jangkauannya lebih luas kan. Jadi seluruh Indonesia saya tahu, masuk ke grup-grup sosial medianya kayak gitu. Terus apa yang membuat tertarik dengan rajutan ini? Atau mungkin scroll daripada lah ya baik gitu. Nah, dari situ sih muncul rasa penasaran, Oh, penasaran. Kang. Iya, karena saya sendiri seneng model rajutan. Ceritanya tuh kalau beli kan kita harus ke dulu tuh Jogja, Bandung, itu kan pusatnya kerajinan Iya. gitu kan. Karena pada saat itu online shop itu masih minim. Jarang, terus ya masih kita tuh masih kayak ragu nggak sih, Oh, iya, ya kan, kalau beli online tuh. Jadi
Kata saya, daripada beli online, apa salahnya nggak mencoba untuk belajar gitu kan. Dari situ saya belajar, cari-cari polanya kayak gitu. Kalau sampai sekarang sudah berapa lama jadi prajut? Dari tahun? Kurang lebih 6 tahun lebih kayaknya. Sudah 6 tahun? Iya. Nah 6 kalau tahun di 6 tahun ini, kalau ukuran untuk belajar sudah di level di apa tuh? level Ada levelnya nggak sih kalau dilanjut? ada Oh. ada levelnya. Jadi kayak kalau sekarang tuh, kalau untuk saya sendiri kayaknya masih intermediate deh. Apa aja memang? Intermediate. Aduh, kayaknya harus suka. Pemula maksudnya? Iya, Pemula, menengah, menengah, sama aja kayak sama gitu. pro gitu. Iya. Kalau sekarang Teh Anggi di Kayaknya di menengah Di deh, menengah, ya, luar karena biasa. belum menguasai teknik-teknik yang lain, karena teknik rajutan itu banyak banget kan. atau ada jenisnya nggak? Ada jenisnya. Kalau yang saya pelajari ini rajutan model crochet. Crochet. Iya, crochet itu pakai satu jarum aja. Oh. Iya, ini namanya jarum hakpen. Apa hakpen? Hakpen. Oh, dia kayak kait ini ya? Iya, itu kan buat ngait. Oh, Karena kan buat ngait. crochet itu kaitan. Oh, crochet Iya, itu kaitan. Iya. Emang bisa sampai berapa kaitan? Banyak banget kan. Oh, maksudnya pakai ini berapa? Satu. Sampai 2? Enggak? Enggak. Kalau yang 2 itu namanya knitting. Oh, tapi sama. Beda lagi Beda dong. apa? Beda teksturnya, hasilnya. Oh. Karena saya kalau ngelihat itu di ini suka ada yang gini nih. Iya, gini. Heeh. Oh, itu beda lagi. Itu knitting. Kalau saya crochet. Tapi itu di apa level pro bukan? Enggak mempengaruhi. Sama juga di knitting juga ada level-levelnya. Oh. Gitu. Oh, beda jenis. Beda Beda jenis, Ada iya. yang jenisnya satu Knitting. Ini satu crochet. satu crochet, ada yang itu 2 crochet. knitting, iya. Oh, 2 jarum, satu satu jarum, jarum. gitu. Nih kalau di Teh Anggi sendiri apa yang paling Teh Anggi suka ini? Model, apa ada model modelnya? nggak? Kalau model sih, model simpel-simpel semua sih. Kalau yang saya kerjakan itu kayak gini, ini masih model jenisnya jenis simpel banget gitu. Oh, ini simpel. Iya, simpel banget ini. Tapi kok saya liar ini. Paling Ini simpel. modifikasinya di model talinya aja. Kalau ini model simpel banget justru. Oh. Ini sampai apa buat tas Itu seperti ini berapa lama? Itu 1 hari setengah. Hah? 1 hari setengah? Iya, Segini? 1 hari setengah hitungannya. Karena kan kita kalau ngitung Itu satu hari setengah itu nggak istirahat maksudnya? Istirahat dong. Oh, itu Tapi napas. Tidak dong, napas dong. Serius ini 1 hari? Iya, hitungan jamnya 1 hari setengah. Tangan selama- Anda mesin, Bu. Oh. Kalau ini lebih cepat. 1 jam. Iya, kalau ini kan Iya, kecil lah. 1 Tapi jam kurang lebih. untuk pemula bikin kayak gini aja butuh berapa lama? 1-2 hari bisa. 1-2 hari? Iya. Untuk pemula. Yang penting dia memahami apa yang disampaikan, lalu menekuninya. Kalau dia nggak fokus, buyar, semuanya itu nggak akan jadi. Emang tingkat kesulitan dari merajut apa sih kalau lagi belajar? Kesabaran, Hah? ketekunan. Oh, sabar. Iya. Sabar. Enggak, maksudnya ada tekun. teknik yang memang Ada. hitung-hitungan Ada atau hitungannya. salah masukin gitu. Iya. Hitungannya itu kelipatan ketua. Oh, Kok ketua? harus Hitungannya kelipatan, Oh. Kang Agus gitu. ya Iya. nggak apa-apa. Jadi saya dengan Teh Anggi ini satu organisasi. Kami di organisasi namanya organisasi Gekraf. Nah, kebetulan di Gekraf itu saya ketuanya. Jadi nyantai aja mau manggil seenaknya aja lah maksudnya gitu. Iya. Gitu. Oke, lanjut ke sini. Gitu. Ini 1-2 hari bisa. Bisa. Nah, ini juga bagus sebetulnya kan buat pelajar atau memang ibu-ibu yang pengen punya penghasilan Iya. di rumah kan bisa. Bisa banget. Hmm. Bisa banget, Kang. Cuma 2 hari. Ini ada juga yang lucu nih. Ini yang Iya. lagi tenar. Ini bentuknya Walid. Nah, Karakter ini lain. sama. Sama itu. Nah, kalau ini kan ada beberapa nih, ada beberapa elemen kayak janggut terus Iya. Ini dibuatnya terpisah apa memang terpisah. satu rangkaian? Terpisah Oh. justru kalau ini. Oh, masing-masing. Iya, masing-masing. Kita buat dasarannya dulu. Ini kan ada ininya pola badan sama kepala kan. Nah, pola badan sama kepala ini
satu urayan. Nah, kalau yang lainnya Oh, ini nyambung. iya, nyambung. Kalau yang lainnya ornamen-ornamennya itu terpisah. Beda lagi. Ini kalau sudah buat dasar kayak gini bisa gampang mengikuti. Bisa. Ini justru tusuk dasar. Ini tusuk dasar juga. Cuman ini modifikasi tusuk dasarnya. Oh. Kalau dari bahan nih, saya pegang kan agak beda-beda Beda-beda, nih. betul. Gitu. Ini pakai bahan apa? Kalau ini bahan polyester. Polyester itu? Iya. Polyester ini dia karakteristiknya kaku, terus apa ya? Bisanya itu seringnya kalau saya dibuat tas, topi kayak gitu. Kalau ini bahannya milk cotton. Oh, milk cotton Iya. namanya. Milk cotton itu katun susu. Dia agak lembut gitu, beda sama katun lokal. Ini katun lokal, Kang. Oh. Tapi dia kayak ini ya, ada apa sih? Apa tuh? Kayak bluder apa sih? Bluder ya? Bulu-bulu gitu Oh. ya. Iya, karena dari katun, bahan katun ya. Kalau harganya bahan-bahan kayak gini? Harganya relatif sih, tergantung supplier sama tokonya juga biasanya. Nah, kalau dari 3 bahan ini yang paling mahal bahan yang mana? Yang ini. Oh, yang ini. Oh, pikir saya yang ini. Kenapa ini bisa mahal? Kalau ini hampir sih, hampir sama sih Hampir kalau sama. sekarang. Di Iya. kisaran berapa kalau bahan ini? Kisaran 15, Ribu? 20 ya. Per gulung. Oh, per gulung Per gini? gulung gini. Oh, lihat. Ini per gulung. Oh. Ini per gulung juga. Ini gulungan-gulungannya. Oh, iya benar-benar. Iya. Gitu. Oh iya beda. Ini segini 15.000. Bisa dapat berapa nih segini? Kalau untuk tas ukuran kecil satu gini bisa cukup. Fresh. Satu lebih. Satu tas. Oh. Ini satu tas. Iya, satu gulung. 15.000 modalnya. Iya. Oh. Tapi kan pakai ornamen yang lain. Iya, kayak, ornamen yang lain. kayak apa ya? Mungkin ada yang resleting Iya. gitu ya. Kemudian Resleting, kancing gitu. betul. Kalau mau ditambah kain puring juga, itu kan kita masuk kuantiti ya, hitungan Iya, ini juga. jadi modal juga Iya. kan gitu. Nah, ketika Teh Anggi belajar ini, produk apa yang pertama kali dibuat dan coba dipasarkan? Dipasarkan gitu? itu model tas. Kayak gini, oh, kayak nggak gini. jauh beda kayak gini. Jadi si customer itu lebih dia apa yang mereka butuhkan kan. Nah, mereka butuhnya tas yang sesuai requestnya mereka. Misalkan mau yang cukup HP aja kita buatkan. Terus nanti mereka juga dikasih pilihan untuk dari segi warna, ukuran, sama model, paling kayak gitu. Kalau pertama ketika belajar ini ke Teh Anggi banyak nggak sih yang minat atau yang ingin belajar gitu? Yang minat ada, beberapa juga udah mulai belajar, tapi setelah mereka coba, aduh biasa mengeluh gitu Kang, aduh Teh pusing ya ternyata gitu. Iya, karena apa yang mereka lihat belum tentu sama apa yang dia praktekkan gitu. Kelihatannya kayak mudah, tapi pas mereka coba ternyata pusingnya Teh kayak gitu. Itu tekniknya menghafalkan Menghafalkan hitungan dan polanya. harus pintar matematika? Enggak juga sih. Enggak juga. Gitu. Kalau kayak gitu minder dong yang enggak pintar. Itu kendalanya apa? Teh Anggi ada kendala nggak waktu saat belajar kayak gini? Kendalanya itu sih nggak sabar. Nggak Iya, sabar? nggak sabar saya dulu. Nggak. Oh gitu. Sampai puyeng sih kalau sampai puyeng. iya. Ada sampai efek puyeng. sampingnya nggak? Ada. Oh, iya? Awal-awal ada efek sampingnya pegal-pegal karena kan kita duduk terus. Dari situ kalau nggak sabar ke kepala juga puyeng gitu. Efek sampingnya. Luar Bener. biasa. Nah, kemudian ketika ini sudah ini kan tentu udah menguasai ini teknik. Iya. Kalau untuk jenisnya inspirasinya dari mana? Banyak di internet, di di sosial internet. media kayak gitu. Di YouTube juga ada. Di YouTube ada. Oh. Kalau di Pandeglang atau di Banten sendiri udah ada belum sih komunitas kayak rajut kayak gitu? Ada. Oh, ada? Ada. Ada di Kota Serang. Itu udah ada komunitasnya.
Kalau sekarang Teh Anggi ini kan sekarang udah mulai aktif nih bikin Iya. produk dan lain-lain. Nah, pemasarannya sekarang kemana? Pemasarannya ikut bazar. Ikut bazar. Iya, terus sosial media juga ada marketplace kayak gitu. Di marketplace sudah Udah masuk di apa? di Shopee. Di Shopee, Iya. di Sama di TikTok. TikTok, Iya. Tokopedia dan lain-lain belum? belum. Lazada belum? Belum. Oh, gitu. Oke. Nah, kalau untuk kisaran harga nih, ini dari produk-produk yang Teh Anggi bawa boleh di-spill nggak berapa aja nih? Boleh, Kisaran variatif banget ya. Ini mulai kalau dari gantungan ini ada yang 20.000, ada yang 15.000, ini yang kecil-kecil ini 15.000. Oh. Ini 20.000. Kalau ini dia lebih detail kan Lebih ornamennya. ya, kompleks, Iya, agak sulit. agak lumayan tinggi lagi kayak Ini- gitu. Kesulitan-kesulitan. Ini berapa yang kayak gini? Yang ini 50. Oh, 50. Iya, karena banyak ornamennya. Beda kalau sama yang ini. Ini juga ada yang kisaran 50, cuman kan dia ornamennya nggak terlalu rumit. banyak, ya nggak rumit kayak gitu. Kalau ini kan lebih ke karakter gitu. Nah, kayak yang saya lihat kan di sini udah ada brandnya nih. Iya, udah ada Nah, brandnya. jadi brand Teh Anggi itu Angpau Craft ya. Iya, betul. Nah, kalau bikin ornamen kayak gini nih online atau Online. Oh, online. Online. Di kita belum ada yang menyediakan. Ini kan bahan akrilik. Mm-mm. Belum ada yang bersedia untuk akrilik di Pandeglang gitu. Nah, sebelum tadi bikin produk banyak kan dulu katanya pernah jadi salah satu perajutnya Nagita Slavina ya. Betul Bisa diceritakan sekali. nggak kok bisa sampai dengan ke beliau, apa yang dibuat? Iya, waktu itu kita membuat sweater Sweater. rajut, iya. Sama Nagita Slavina itu di rebranding. Mm-mm. Dulu sih dapat infonya dari teman sesama perajut yang ada di sosial media. Nama produknya apa sih? Nama produk apanya? Yang beliau rebranding? Nagitaslavina.co. Enggak, maksudnya kalau Apa baju itu kan ada Sweater. sweaternya Sweater aja. Nagita. Iya, langsung di branding Nagita. Oh, Nagita. Iya. Oh, nama branding, nama itunya Nagita. Iya, Nagita Slavina. Oh, kayak berapa gitu. lama dulu? Kurang lebih 3-4 bulan kalau nggak salah. Itu maksudnya kontrak ya? Iya, kontrak. Oh, Kontrak. bikin berapa piece? Kalau saya kurang lebih itu 10 piece. 10 piece. Dua model. Yang satu 6 piece, yang satu 4 piece. Itu model satunya. berapa lama? Apanya? Menyelesaikan Satu piece-nya. itu. Satu piece-nya kurang lebih 3,5 hari. Itu sendirian aja? Iya, sendirian. Kalau rajut bisa barengan nggak sih gitu? Nggak bisa, beda tangan, beda hasil. Oh gitu, Iya, maksudnya kan ini walaupun kita satu pola itu sama. barengan gitu, Enggak, nanti ketemu. enggak dong. Oh enggak ya? Nggak begitu Oh, dong. jadi kan, ayo kita merajut kasih. Oh enggak ya? Oh enggak. Enggak. Jadi memang harus diselesaikan Iya, satu. satu Oh. per orang aja. Dulu berapa? Apanya? Dapat kerjasama itu per pieces, per piece. bayarannya atau memang kita jual produk atau jasa? Hitungannya jual produk plus jasa. Oh, jadi bahannya dari kita? Iya. Oh, bahan dari kita? Iya. Jadi jual lepas. Oh. Itu. Range harga berapa? Range harga boleh. Jangan deh. Itu produknya ada. Iya, gitu maksudnya. produknya ada, boleh lihat di websitenya Nagita Slavina aja. Heeh. Itu udah harga merekanya. Di 1 juta ke atas? Mereka jual 5,3. 5,3 juta? Iya, Lu. 5,3 juta. Oh, untuk harga sweater ya? Iya. Lumayan lah itu karena dirajut kan. Iya, lumayan. Dan saat itu udah waktu Itu tahun kapan? 2000 pas Covid. Oh, pas Covid. Iya, pas Covid. Waktu itu sudah belajar rajut berapa tahun tuh? 2-3 tahun, 2,5. Udah mahir lah itu. Dibilang mahir belum juga ya, karena di rajut itu ya tadi tuh Kang sangat luas ininya, ilmunya. Jadi kita nggak bisa menilai diri kita itu udah expert atau gimana gitu. Nah, kalau sekarang kalau mau belajar lagi gimana? Belajar apa tuh? Ya kan tadi ada pemula, middle, pro iya. gitu. Kalau Paling yang ngulik lagi dari sosial media. Kalau di Banten atau sendiri belum ada? Di Banten ada, tapi terhitung masih hampir setara gitu. oh gitu. Kalau iya. di Pandeglang sendiri perajut
Perajut Banyak? ada. Banyak nggak? Nggak banyak sih, tapi beberapa cikal bakalnya udah mulai terlihat gitu. Nah kalau sekarang tadi produk nih sudah mulai mahir, Iya. kemudian sempat jadi prajut brand ternama lah begitu. Nah kalau ke depan mungkin ada rencana buka kelas gitu ya, walaupun di middle kan sharing ilmu Iya. kan bisa. Kalau untuk buka kelas kita selalu ya Kang. Oh udah? Iya, udah. Kita pernah diundang sebagai tutor di salah satu sekolah di Pandeglang, swasta, ya sekolah swasta. Mereka mengundang untuk memberikan ilmunya kepada siswanya seperti itu. Dan itu lama sampai bisa atau gimana? Sampai bisa, sampai bisa. alhamdulillahnya 2 hari berjalan itu mereka udah bisa, dan sekarang kata gurunya, info dari gurunya, mereka udah bisa menjual ke sesama temannya. Oh produknya sudah Bahkan ada? dari gurunya pun ada yang order gitu. Oh. Jadi itu suatu kebanggaan juga Iya. buat saya yang udah memberikan sedikit ilmunya kepada mereka gitu. Dan bermanfaat tentunya. Alhamdulillah. Nah ini bisa nih bagi teman-teman yang mau belajar nanti. Itu belajar di mana tadi? Ada workshop? Workshop Apa online ada. juga gitu? Enggak, Oh, kita bisa workshop, bisa datang ke tempat Oh berarti Angkokap. langsung ya? Iya, Tempatnya ada di langsung. mana? Ada di Kampung Tenjolaya Tengah, RT 3 RW 8. Sebelah mana SMP? Depan SMP. Oh depan Iya, SMP. ada gang kecil tuh. Ada gang masuk? Iya. Sudah masuk? Langsung rumah. Langsung rumah. Nah kalau yang diajarkan ini kalau di itu teknik apa aja yang Teknik dasaran dulu sih, Ah. dari mulai di rajutan ini ada beberapa tusukan namanya. Itu ada single crochet, double crochet, half double crochet, dan lainnya itu. Nah kalau ini kan ketika sudah mereka buat itu cara mereka ngasih harganya itu ada pasarannya nggak sih? Ada pasarannya, Oh. sangat ada pasarannya. Oh ada, jadi kita ada. bisa lihat tuh ini Iya. kira-kira dijual berapa Iya, gitu. sama perhitungan dari modal. Oh gitu. Iya, dari HPP bisa, atau enggak kita lihat pasaran yang udah ada gitu. Ya kan kalau semakin banyak juga tentu jadi kompetitor untuk harga Iya, kan betul, gitu. betul sekali. Nah kalau selain perajut orang gitu tuh, ada nggak sih yang merajut menggunakan mesin kayak gitu? Ada, Oh di zaman canggih sekarang. ada. Justru kalau yang di Tapi persis, pasaran maksudnya polanya kayak gini. beda, Oh beda. beda teksturnya. Oh teksturnya. Tapi kalau teksturnya. tekniknya Tekniknya juga beda. Dia kalau apa ya? lebih halus apa? Bisa lebih halus, lebih rapat gitu. Kalau Oh. ini Ya, ini kan kan agak tebal agak- ya. iya, agak Iya, tebal, kalau agak itu renggang. agak ininya teksturnya jadi terlihat jadi tipis gitu. Nah kalau misalkan banyak menggunakan mesin jadi ancaman juga dong bagi perajut gimana? Iya, Se- ancaman sih sebetulnya, tapi kan kembali lagi ke perajut dan si peminatnya ini. Dia lebih senang sama yang hasil tangan atau sama hasil mesin gitu. Jadi mungkin agak beda ya Iya, kan kepuasannya juga. beda ciri khasnya, masing-masing punya ciri khas. Oh, gitu. Iya. Ya paling perangnya ada di harganya mungkin. Iya. Kalau menggunakan mesin ya mungkin bisa lebih murah ya. Iya, Teh? jangankan sama mesin, sama sesama perajut juga kita Oh. perang harga. Itu terjadi. Terjadi. Terus gimana tuh kalau menyaingi persaingan kayak gitu? Kalau mensiasatinya ya kita balik lagi Kang dari perhitungan HPP itu, sama kita melihat si kondisi di lingkungan yang akan kita pasarkan itu. Mereka sanggupnya di range harga berapa, seperti itu. Nah kalau tadi kan ketika membuat ada ciri khasnya masing-masing. Kalau saya misalkan sudah bisa nih, Teh Anggi udah Iya. bisa, kita buat sama itu bakal persis apa bakal ada perbedaan? Ada sedikit perbedaan. Oh. Iya, pasti. Jadi yang kalau sudah langganan, oh ini mau produknya Teh Anggi ya, Iya. walaupun tidak lihat Iya, label. pasti ada ciri khas tersendiri kayak Gitu. gitu. Nah kalau sekarang selain tadi pemasaran online dan lain-lain, sejauh ini juga saya sering lihat postingan Teh Anggi itu ikut ke beberapa kegiatan tuh.
kayak apa, kayak pelatihan dan lain-lain. Iya. Kalau nggak salah kemarin juga ikut apa, kompetisi apa sih? Kompetisi kreatif Asia tingkat provinsi. Tingkat provinsi. Iya. Dari tingkat provinsi mewakili ke tingkat nasional. Alhamdulillah. Oh, di provinsi Di ada provinsi ada apa tuh? juara gitu, ada? Ada juara. Peringkat. Di seleksinya itu di peringkat langsung ke juara 1 gitu. Tiap bidang dipilih salah satu. Oh, ini per subsektor. Iya. Jadi Teanggi masuk KRIA. Iya, KRIA. Di KRIA peringkat ke 1. ke 1 Iya, provinsi. alhamdulillah. Wih, luar biasa. Terima kasih. Oh, jadi juara pertama ya? Iya, Luar biasa. alhamdulillah, Nah, kalau juara pertama. masuk ke nasional, tentu saingannya banyak. Kang. Saingannya banyak dan kreativitasnya luar biasa, Kang. Oh. Agak sedikit minder juga ya, karena baru pertama kali ikut kompetisi ke tingkat nasional dengan kondisi yang ya begitulah. Jadi agak wah gitu, tantangan banget gitu. Tapi dulu disokong oleh pemerintah dong. Iya, tentu disokong apa, pemerintah. mewakili Kabupaten Pandeglang kan gitu. Iya, kalau ke nasional justru lebih ke provinsi kan. Oh, iya. Dari masuk ke nasional itu mewakili Provinsi Banten. Oh. Yang dibawa produknya apa? Dulu waktu tingkat kabupaten ke tingkat provinsi itu ini yang dibawa. Oh, karena badak. dari sana diambil temanya mengangkat ciri khas kota dan kabupaten masing-masing. Oh. Iya. Ini Jadi, badak apa lebah? Badak Oh, badak. dong. Oh, badak. Ini hanya miniatur. Oh ya. Keren. Miniatur Dulu yang aja. dibawa, yang jadi juara itu badak. Iya, yang di tingkat provinsi. Keren. Ini bisa jadi souvenir ya? Bisa, Oh. bisa jadi souvenir. Gitu, bos, yes, souvenir nih, pengadaan, gitu, luar biasa. Ini juara pertama nih. Iya, di tingkat provinsi. Harusnya dilirik nih, jadi souvenir oleh-oleh para pengunjung. Yang biasanya kan kalau di pemerintahan suka ada kunjungan kerja nih. Ini bisa nih pemerintah Provinsi Banten. Ini juara pertama kan Provinsi Iya, Banten. Provinsi Banten. Nah, ini tinggal di packagingnya aja Iya, nih. packagingnya bisa Packaging di... mungkin. Tapi kalau warna-warni mah nggak lucu kali ya? Enggak. Badak kok warna-warni gitu. Oh, memang warnanya warna seperti ini. identik aja. Emang badak segini ya? Kan hanya miniatur, kan? Diperjelas. Terus selain tadi ikut support berarti kan sudah berprestasi nih kalau ini. Kalau di mana di tataran provinsi kan kali sudah juara. Kemudian kalau di mana di nasional produknya sama ini yang dibawa. Nasional justru kita praktek langsung, Kang. Oh, bukan Iya. bawa produk presentasi. Bukan. Jadi bawa bahan, kita disuruh bawa bahan itu setengah jadi. 70% jadi dan dipraktekkan di sana sesuai waktu yang ditentukan. Setelah itu baru presentasi apa maksud dari produknya kayak gitu. Kerajinannya sih lebih ke kerajinan sih, karena di sana banyak kerajinan lain juga, Kang, dari mulai pahatan, membatik, terus model anyam juga ada. Kayak Yang gitu. nasional yang merajut ada berapa? Kalau merajut ada 2. Oh, ada 2. Iya. Senasional itu ada 2? Iya, senasional itu ada 2 dan itu dari Bangka Belitung. Wih, keren. Iya. Berarti ini senasional dalam kompetisi itu Iya. Pandeglang salah satunya perajut. Ya ini juga bisa diangkat mungkin Pandeglang jadi daerah merajut kan gitu ya. Mungkin bisa. Kan kalau sekarang menganyam ya, Iya. produk-produknya ini bisa jadi unggulan juga nih. Dan ini sudah dilirik atau dibantu pemerintah nggak produk-produk Teanggi, baik event atau apa gitu? Sejauh ini masih mandiri sih kalau event. Oh, masih mandiri. Iya, masih mandiri. Tapi kalau sokongan bantuan dari pemerintah berkaitan dengan modal atau peningkatan omset ada nggak sih di Pandeglang? Belum ada sih. Belum ada. Jadi berarti selama ini sejauh ini ya belum banyak mungkin ya dukungan dari pemerintah. Ya mudah-mudahan ke depan ya kita tahu sendiri Pandeglang kan tadi ya katanya fiskalnya kecil dan lainnya. Tapi mudah-mudahan bisa bertahan ya. Tapi ini juga jadi perhatian sih untuk pemerintah. Produknya sudah bagus, kemudian juga berprestasi
dan ini bisa jadi souvenir. Nah, jangan dulu provinsi sebetulnya yang harus pakai kan gitu. Ini minimal ya dari pemerintah Pandeglangnya ini buat souvenir kan. Ya ini bisa jadi oleh-olehnya nih, oleh-oleh. Nah, mudah-mudahan ke depan pemerintah hadir memfasilitasi ya nggak borong lah gitu untuk penyediaannya dari Teh Anggi kan gitu. Nah kalau Teh Anggi selama di Rajut ini untuk omset nih gitu, boleh dikasih spill range-nya Untuk omset yang paling besar mungkin? waktu itu pernah sampai di Hah? titik lumayan ya kalau untuk saya sebagai pengusaha pemula. Ya pemula itu. Hampir 2 digit. 2 digit. Iya, Wah, 2 digit. Luar biasa. Luar biasa pemirsa, 2 digit. Iya, 2 digit. Itu biasanya per bulan atau gimana kalau omset di Rajut itu? Kalau di Rajut sih, kalau untuk per bulan masih di 1 digit, Kang. Karena kan peminatnya masih ini ya, masih kurang juga. Terus harga yang dipasarkan juga nggak terlalu tinggi. Jadi ya itu hitungannya kalau per bulan tuh masih kisaran 1 koma lah. Kalau kayak dari gitu. produk mana yang best seller atau paling laris yang banyak diminati? Kalau untuk beberapa bulan ini sih ada di gantungan ya, Oh, di gantungan. kunci ya, karena peminatnya lebih ke anak-anak kayak gitu. Kalau di ini ada tren nggak sih? Tren banyak banget trennya. Kalau di ini namanya kan amigurumi. Kalau di tren amigurumi itu ini yang lagi tren banget kayak gini, karakter-karakter, Kang. Mungkin dia menyesuaikan dengan apa? Perfilman, Iya, tokoh gitu. Tokoh K-pop kayak gitu. gitu. Iya. Jadi ini sebagai aksesorisnya gitu. Aksesorisnya kayak gitu. Wah, luar biasa. Mungkin Teh Anggi punya mimpi ini besar terhadap rajutan ini. Apa sih mimpi yang belum terwujud mungkin saat ini? Mimpi yang belum terwujud banyak banget, Kang. Banyak banget. Iya. Aduh, Aing. Kayaknya harus tidur panjang gitu ya. Oh, jangan dong. Tidur panjang. Tidur panjang kayak Putri tidur gitu kan. Gitu, iya. Kalau mimpi banyak, Kang. Salah satunya mempunyai galeri sendiri. Iya, karena kalau sekarang juga nggak menutup ini ya, kita ada galeri di rumah, masih di rumah, tapi orang belum apa ya, kayak belum tertarik untuk datang, mungkin karena dari informasi, lokasinya informasi juga di rumah. dan lokasi juga di rumah kan kayak gitu. Mungkin kedepannya ada galeri khusus gitu, jadi bisa sekalian tuh kalau ada yang mau belajar kayak gitu. Luar biasa. Iya, sama pemasaran ini sih ke luar negeri kayaknya ingin ya, kan mimpi ya, Kang. Iya, boleh nggak apa-apa. kan? Ya kan mungkin nanti produk dari jenis produknya ya. Tapi pernah ini nggak? Pernah masuk pasar luar negeri nggak? Ada yang order nggak? Ada, tapi melalui vendor. Oh, apa dulu produknya? Dulu tas. Tas? Iya, tas. Tas yang masuk. Mungkin kan kalau di luar negeri ke fashionnya tuh saya kalau banyak kita lihat di media sosial di mana pakaiannya tuh mungkin bisa ke sana. Iya. Tapi sudah pernah coba nggak? Coba sih beberapa kali pernah, cuman masih minim informasi juga, Kang. Karena kan melalui itu harus ada kayak tahapan-tahapannya juga, Kang, dari perizinannya segala macamnya itu gitu. Perlu, iya. Tapi sekarang ini usahanya masih mandiri ya? Masih mandiri. Ya mungkin kalau tadi punya galeri ya bentuknya mungkin badan usaha ke depannya. Keren. Oke, mungkin ada yang ingin disampaikan Teh Anggi? Iya, selain itu merek kita juga udah punya hak. Oh. Iya, udah punya hakinya juga. Oh, hak kekayaan intelektual. Iya. Oh iya, karena sudah memang terdaftar. Oh. Oke, itulah tadi pemirsa cerita dari Ampangkop. Ini luar biasa. Jadi salah satu produk unggulan dari Kabupaten Pandeglang sebetulnya karena sudah menjuarai tingkat provinsi dan sudah masuk ke nasional. Keren Teh Anggi, mudah-mudahan usahanya terus berkembang. Amin. Memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat dan masyarakat nih yang mau ikut belajar ya. Ikut daripada rebahan di rumah, nggak ada kerjaan, bisa belajar, kemudian nanti ikut jualin juga ya. Iya, Produk-produknya luar biasa. Nah, kalau untuk ikut belajar
itu kan perlu bahan Teh. Iya, perlu bahan tentu. Gitu. Itu sepenuhnya free apa mereka bawa sendiri atau mungkin ada kelas-kelas khusus yang Ada kelas khusus dan ada ketentuan juga. oh gitu. Iya. Coba bisa disampaikan nggak apa tuh? Kan pasti orang-orang pengen dong belajar, gimana caranya? Mah enggak. Taduh. Kalau Apa ya? kalau ingin belajar gitu. Kalau ingin belajar kan pasti nih banyak nih yang nanya, gimana nih kalau kita mau belajar? Misalkan kan kalau tempatnya sudah tahu nih Tenjolaya. Nah, biayanya mungkin satu berapa? Kalau tanpa biaya apa yang mereka harus bawa gitu. Begitu. Dari Teh Anggi selama ini kalau buka kelas berbayar nggak? Sejauh ini sih masih berbayar. Berbayar. Iya. Berapa? Mulai dari 35 sampai 100. Apa bedanya dari 35 sampai 100? Komposisi bahan. Oh, bahan. Iya. Oh, jadi apa besar kecilnya biaya yang Iya. dikeluarkan itu belanja bahan. Iya, dari bahan sama materi yang akan Oh, dipelajarinya. gitu. Jadi semakin besar biaya, mungkin teknik, materi dan Iya. hasilnya juga akan beda. Beda. Oh, luar biasa. Jadi teman-teman yang mau belajar itu apa? Biayanya adalah 35.000 Iya, sampai dengan 100. 100. Itu apa saja yang didapat? Dari alat, Alat. benang, sama ornamen yang lainnya. Oh, kayak gitu. dapat makan nggak? Itu bisa dikondisikan. Bari papa hare gitu ya. Atau betul kan. Teh liur ya cenah. Bisa dikondisikan. Cenah wadah. Nanti info selanjutnya di sosial media Angpau Craft aja, ada di Instagramnya @angpau_craft, bisa juga di TikTok dan di WhatsApp juga. Luar biasa. Ini bagi teman-teman, ini bisa jadi salah satu peluang, kemudian juga alternatif mencari apa ya, cuan ya. Ini bisa melalui Rajut. Oke. Terima kasih Teh Anggi atas waktunya, luar biasa. Sama-sama, Kang. Dari inspirasi ini dari apa keisengan, kemudian jadi hobi dan sekarang jadi cuan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat nih. Yang mau belajar silahkan langsung kepoin aja media sosialnya Angpau Craft ya. Iya, Angpau Craft. Terima kasih banyak Teh Anggi atas waktunya. Sama-sama. Nuhun. Itulah tadi pemirsa, seputar cuap-cuap kita menggali informasi tentang perajutan. Bersama Teh Anggi dari Angpau Craft. Saya Muhammad Agus Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.